Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Ruli ya di acara Sekolah Minggu pada hari ini. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Sehat? Wah, puji Tuhan ya, sama Kak Ruli juga sehat. Yuk sebelum kita mulai Sekolah Minggu pada hari ini, kayaknya lebih enak kalau kita mau menyanyi, kita berdiri semua. Yuk Kak Ruli minta adik-adik semuanya, yuk semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan Adalah Sukacita di Hatiku. Kita mau mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk Kak Ruli minta adik-adik kembali duduk yang manis, kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami badan yang sehat sehingga kami dapat bersekolah minggu kembali. Tuhan Yesus, pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, yuk biar tambah seru lagi kita mau pujikan apa ya? Biar sedikit agak olahraga ya, nanti adik-adik di semua bisa ngikutin gerakannya ya. Kita mau pujikan duduk senang, berjalan senang. Mungkin adik-adik di rumah juga bisa, kalau pas ada kata-kata duduk nanti semuanya adik-adik duduk. Kalau pas ada kata-kata jalan kita juga jalan ya. Oke? Siap semuanya? Yuk kita pujikan bareng-bareng. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekarang adik-adik boleh duduk lagi ya. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan ya firman Tuhan. Kak Ruli minta adik-adik kembali duduk yang manis dan menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari.
suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita pujikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Nah, sekarang yuk kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya duduk yang manis ya. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Berkati juga Kak Endang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Endang. Nah, adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oh, siap tentunya ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Hari ini Kak Endang akan membawakan tema ketekunan membawa kebaikan. Nah, apa itu ketekunan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, betul. Ketekunan itu berusaha atau bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, sudah belum memiliki ketekunan itu? Nah, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 21. Yosua 6 ayat 1 sampai 21. Silahkan adik-adik membuka Alkitabnya di rumah ya. Di dalam perikop jatuhnya Yeriko. Ya, sudah siap mendengarkan ya adik-adik? Nah, bangsa Israel setelah menyeberangi sungai Yordan, mereka sudah siap masuk ke tanah Kanaan. Tetapi apakah semudah itu? Tentu tidak. Ternyata bangsa Israel harus menghadapi kembali sebuah tantangan. Mereka harus memasuki kota Yeriko dahulu. Ada apa dengan kota Yeriko? Ternyata adik-adik, kota Yeriko ini memang termasuk kota tertua. Jadi masyarakatnya itu sudah tertata, di mana mereka itu sudah membangun kotanya dikelilingi dengan tembok-tembok yang besar, tembok-tembok yang berlapis, tembok-tembok yang tinggi. Tingginya aja adik-adik sekitar 4-5 meter. Wah, tinggi sekali ya adik-adik. Itu masih berlapis-lapis ke dalam. Belum lagi di atas tembok-temboknya yang tinggi itu sudah dibangun dengan menara-menara pengintai. Yang fungsinya untuk apa? Tentu saja fungsinya untuk mengintai kalau-kalau ada musuh yang datang untuk menyerang. Wah, kayaknya ini akan sulit ya. Lewat pintu saja. Oh, tentu saja pintunya di kota Yeriko itu pintunya dibangun dengan sangat kuat. Waduh, bangsa Israel bingung lagi adik-adik. Bagaimana ini cara memasukinya? Untuk sampai ke kota Yeriko, masuk ke kota Yeriko itu. Kemudian bangsa Israel berdoa,
dipanggil. Dan Tuhan berfirman melalui Yosua yang memimpin bangsa Israel waktu itu. Nah, beginilah perintah Tuhan. Bangsa Israel disuruh berbaris ini adik-adik. Disuruh berbaris dengan urutan prajurit bersenjata di urutan pertama. Prajurit bersenjata, prajurit bersenjata, prajurit bersenjata. Nah, di belakang prajurit bersenjata itu ada 7 orang imam yang harus membawa sangkakala untuk ditiup. Sangkakalanya itu dari tanduk domba ya adik-adik ya. Nah, di belakang imam itu ada orang-orang yang membawa tabut perjanjian. Nah, mereka menjinjing tabut perjanjian yang dari loh batu itu ya adik-adik. Nah, di belakang orang-orang yang membawa tabut perjanjian itu orang-orang sisanya atau barisan penutup, dikatakan seperti itu. Nah, tetapi adik-adik, perintah Tuhannya begini. Kalian harus berbaris dengan rapi, tidak boleh berisik, tidak boleh mengeluarkan suara. Kecuali imam yang boleh meniup sangkakala. Setiap hari mereka harus berjalan mengelilingi tembok Yeriko 1 kali selama 6 hari. Ingat, tidak boleh berisik mengeluarkan suara. Wah, kira-kira bisa nggak ya bangsa Israel 1 hari dijalani, 2 hari dijalani, wah mereka masih taat. Mereka tidak mengeluarkan suara. Mereka berbaris sesuai urutan yang ditentukan oleh Tuhan. Dan para imam meniup sangkakalanya sambil berjalan mengelilingi tembok Yeriko. Pada hari ke-7, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Apakah bangsa Israel mengeluh lagi kali ini? Ternyata tidak adik-adik. Bangsa Israel taat. Berbaris berjalan tanpa berisik, tanpa mengeluarkan suara. Mereka dengan rapi, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kedisiplinan. Mereka berjalan mengelilingi tembok Yeriko sampai 7 kali. Ketika sudah 7 kali berkeliling, Tuhan memerintahkan bangsa Israel boleh bersorak. Nah, ketika bangsa Israel bersorak, "Wore!" saat itulah tembok Yeriko yang tinggi kokoh hancur, roboh adik-adik. Makin bersoraklah bangsa Israel, "Hore! Hore!" Mereka bersuka cita. Ternyata tembok yang tinggi dan kokoh itu bisa dirobohkan dengan seizin Tuhan. Hanya dengan apa adik-adik? Ketaatan bangsa Israel untuk mengikuti perintah Tuhan dan ketekunan bangsa Israel untuk mengelilingi tanpa suara. Nah, adik-adik, bangsa Israel saja bisa tekun dan taat melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan menyerahkan kota Yeriko untuk dimasuki bangsa Israel. Ya. Adik-adik pun bisa
meneladani sikap bangsa Israel ini di mana mereka patuh, mereka tekun dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, adik-adik nih, misalkan di sekolah ketika pelajaran olahraga, ayo anak-anak keliling lapangan 2 kali ya, tapi tanpa ribut. Nanti kalau kalian tidak ribut, Pak Guru akan kasih reward ke kalian. Istirahat boleh lebih cepat. Hore, asik sekali nih, istirahatnya bisa lama, nanti jadi bisa main-main. Tetapi terkadang tidak semudah itu untuk melakukannya. Keliling lapangan rasanya kalau nggak ribut itu nggak bersemangat ya adik-adik. Waduh, nanti kalau ribut nggak jadi deh dapat reward. Kalau adik-adik meniru bangsa Israel, di mana taat dengan aturan, patuh dengan perintah guru, adik-adik pasti dapat reward yang mendatangkan kebaikan, yang menyenangkan untuk adik-adik semua. Contohnya lagi nih, adik-adik akan mengikuti lomba atau mau ulangan. Adik-adik malas-malasan untuk belajar. Besok aja lah belajarnya, nanti kan belajar 1 jam aja, besok kan cukup. Nah, sifat yang seperti ini adik-adik bisa mendatangkan kerugian untuk adik-adik sendiri. Kalau kalian meneladani sikap bangsa Israel yang tekun, maka adik-adik juga bisa membawa kebaikan untuk diri adik-adik sendiri. Adik-adik belajar, wah iya, seminggu lagi kan mau ulangan nih. Adik-adik belajar, wah aku belajar dulu mengerjakan soal-soal, banyak soal-soal. Adik-adik membaca dengan tekun. Besok belajar lagi, diulangi lagi, mengerjakan soal-soal lagi. Wah, besoknya belajar lagi. Sedikit demi sedikit adik-adik berlatih, sedikit demi sedikit adik-adik belajar. Tentunya adik-adik akan lebih siap untuk menghadapi ulangan ataupun lomba. Ketika nanti adik-adik sudah bisa mengerjakan soal, adik-adik akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Siapa yang senang? Tentu saja adik-adik. Belum lagi kalau adik-adik nanti mendapatkan reward dari orang tua kalau mendapatkan nilai yang bagus. Wah, sukacita sekali. Semua ketekunan adik-adik akan membawakan kebaikan untuk adik-adik. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk selalu bertekun supaya membawa kebaikan. Mari adik-adik, kita akan tutup firman ini dengan sebuah perenungan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau sudah memberikan teladan yang sangat baik melalui kitab Yosua ini dan perjalanan bangsa Israel untuk memasuki kota Yeriko. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan sebuah ketekunan yang membawa kebaikan. Kami mau ya Tuhan untuk selalu bertekun dan selalu berusaha dengan giat dalam setiap permasalahan kami, dalam kehidupan kami. Dan supaya kami juga bisa membawa kebaikan untuk diri kami sendiri, untuk Tuhan dan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman indah-Mu. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Nah, iya. Wah, gimana firmannya pada pagi hari ini? Iya, ya firman kita pada pagi hari ini ya mengajarkan adik-adik untuk tetap belajar tekun dimanapun dan kapanpun ya. Adik-adik harus selalu ya tekun ya.
Jangan lupa ya. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik semuanya bisa dapat transfer ke rekening yang ada di bawah ini ya. Adik-adik semua bisa minta tolong mama, papa, atau kakak untuk transfer di nomor rekening yang ada di bawah ini. Atau adik-adik juga bisa memasukkan persembahan yang ada di kotak yang ada di gedung gereja ya. Ya, sekarang kita akan berdoa. Yuk, kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan dari kami. Kiranya Tuhan sucikan dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, nggak terasa ya adik-adik semuanya, sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi kita akan ketemu minggu depan untuk bersekolah minggu kembali. Tentunya dengan kakak-kakak sekolah minggu. Ya, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Ruli minta untuk bangkit berdiri lagi untuk bersama-sama pujikan Aku Diberkati. Yuk kita penuh semangat menyanyikan lagu Aku Diberkati. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kumpulkan kami minggu depan untuk dapat bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekolah minggu kita, sudah selesai. Tapi adik-adik enggak usah, gimana ya, kok sudah sekolah minggunya selesai. Nggak apa-apa, kita ketemu minggu depan ya, dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Oke, tetap semangat, tetap rajin belajar, dan tetap tekun di segala apapun. Oke, bye-bye.